Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guswan dan Pak Widi atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kita, kelompok 6, untuk mempresentasikan perancangan teknologi terapan, yaitu mesin sortir sampah tutup botol plastik berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami, beranggotakan Muhammad Adrian Ilhami dengan NIM 520141916, kemudian ada Nur Hadi 520141926, ada Andre Bayu Krisna Nugroho dengan NIM 520141947. Mungkin selanjutnya lanjut untuk pembahasan. Nah, bisa dilihat untuk gambar selanjutnya, yaitu ada tumpukan plastik. Banyak banget, mungkin untuk membahasnya saya jelaskan pada slide selanjutnya. Itu mengenai latar belakang, plastik telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat modern. Menggunakan plastik menjadi cara yang aman dan nyaman untuk menyimpan dan membawa makanan dan barang lainnya. Bahannya ringan dan ideal untuk berbagai peralatan, mesin, peralatan rumah tangga, dan barang-barang konstruksi. Dalam berbagai aspek kehidupan, plastik memberikan alternatif yang lebih menarik daripada bahan lainnya. Namun melansir dari laman National Geographic, sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang mengundang banyak perhatian. Ini tidak lepas dari meningkatnya produksi barang-barang plastik sekali pakai, namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menangani limbahnya. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Oleh karena itu, dari kita kelompok 6 dalam bahasan diskusinya sebelumnya menghasilkan mesin sortir untuk tutup botol plastik berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200. Untuk tujuan dari pembuatan perancangan mesin ini adalah yang pertama, membuat rancangan mesin sortir sampah tutup botol plastik berdasarkan warna yang optimal dan efektif. Yang kedua, mempermudah proses pengolahan daur ulang sampah plastik. Mengelompokkan sampah tutup botol plastik berdasarkan warnanya. Dan yang keempat, mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat. Kemudian untuk manfaatnya yaitu yang pertama, membantu masyarakat dalam mengolah limbah tutup botol plastik. Yang kedua, membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran limbah plastik. Yang keempat, memudahkan masyarakat dalam pemilahan limbah tutup botol plastik sebelum melalui proses daur ulang. Menjadikan limbah tutup botol plastik menjadi lebih bernilai setelah melalui proses daur ulang. Kemudian yang keenam, meningkatkan daya guna limbah plastik setelah melewati proses daur ulang. Untuk analisis kebutuhan produk, dalam pembuatan mesin ini ada beberapa kebutuhan yang harus dipersiapkan sebelum memulai untuk merancang mesin tersebut, seperti model perancangan yang akan digunakan, analisis kebutuhan konsumen, metode yang akan digunakan untuk pembuatan mesinnya, dan juga alat dan bahan beserta harga yang akan digunakan untuk membuat mesin tersebut. Dan salah satu yang dapat kita jelaskan untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama, yaitu sensor TCS 3200. Nah, untuk sensor TCS 3200 ini sendiri merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi fotodiode, silikon, dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik yang tunggal. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang kotak atau jadi cycle 50% dengan frekuensi yang berbanding lurus dengan intensitas cahaya atau irradiance. Masukan digital dan keluaran digital dari modul sensor ini memungkinkan antarmuka langsung ke microcontroller dan atau sirkuit logika lainnya.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Mas Andrew. Terima kasih Mas Jadi. Nah, kita masuk ke bagian Arduino Nano. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform dan dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware Arduino Nano ini memiliki proses Atmel, AVR, dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan bahasa assembly yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka atau libraries dari Arduino itu sendiri. Next, Mas Hedi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian conveyor. Conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, conveyor banyak dipakai di industri untuk transportasi barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, conveyor banyak dipakai karena mempunyai nilai ekonomis dibandingkan transportasi berat seperti truk dan mobil pengangkut yang lain. Kemudian motor DC, motor arus searah ya, telah ada selama lebih dari seabad. Keberadaan motor DC telah membawa perubahan besar sejak dikenal motor industri atau terkadang disebut AC motor. Motor DC telah memunculkan kembali silicon controller rectifier yang digunakan untuk memfasilitasi kontrol kecepatan pada motor. Nah, motor listrik dapat berfungsi sebagai motor listrik apabila di dalam motor listrik tersebut terjadi proses konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian kita masuk ke motor servo. Nah, motor servo itu sendiri adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik atau loop tertutup yang itu disebut servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Nah, kemudian metode perancangannya yang akan digunakan sebagai bahan rencana dalam pembuatan alat mesin sortir sampah tutup botol plastik berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200, yaitu akan menggunakan model perancangan pulse and beat, karena sesuai dengan tujuan model perancangan pulse and beat, yaitu dimulai dengan satu, perancangan dan penjelasan tugas, yang kedua perancangan konsep produk, yang ketiga perancangan bentuk produk, dan yang terakhir perancangan detail. Perancangan proyek dan penjelasan tugas. Nah, langkah ini melibatkan pengumpulan informasi tentang masalah dan kendala yang dihadapi dan diikuti oleh persyaratan mengenai sifat dan kinerja kebutuhan produk yang harus dimiliki untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Pada penyortiran sampah tutup botol plastik, biasanya dilakukan manual menggunakan tenaga manusia. Dengan memanfaatkan mesin, maka untuk langkah penyortiran tutup botol plastik akan lebih bermanfaat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan penyortiran.
Nah, kemudian kita masuk ke perancangan konsep produk. Desain konseptual dapat digunakan untuk memberikan beberapa alternatif konsep produk dan kemudian mengevaluasi terhadap persyaratan teknis, ekonomis, dan lainnya. Langkah ini diawali dengan identifikasi dan analisis spesifikasi produk yang ada. Lalu dilanjutkan hasil analisis spesifikasi produk dengan memetakan struktur fungsi komponen. Dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak varian solusi masalah konsep produk. Nah, kemudian kita masuk ke perancangan bentuk. Perancangan bentuk memerlukan beberapa pertimbangan untuk menentukan keputusan atau solusi setiap proses perancangan. Pendekatan konsep yang digunakan adalah pendekatan konsep produk dengan perancangan simultan atau perancangan dengan pendekatan proses produksi. Konsep perancangan simultan terdapat 4 elemen utama, yaitu fungsi, bentuk, material, dan produksi. Mengembangkan struktur produk, menentukan bentuk awal, memilih material, dan perhitungan-perhitungan, kemudian evaluasi terhadap kriteria teknis dan ekonomis, menentukan struktur produk, menghilangkan kelemahan dan kekurangan, persiapan daftar komponen awal dan dokumen, pembuatan dan susunan produk. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Andrew. Kemudian kita masuk ke perancangan detail produk. Pada fase perancangan detail meliputi penetapan susunan komponen produk, bentuk, dimensi, kehalusan permukaan, material dari setiap komponen produk. Samping kelibatan produk dan perhitungan biaya sudah direncanakan. Kemudian melalui perancangan yang paling akhir ini akan gambaran rancangan lengkap dan spesifikasi produk. Dengan hal tersebut dokumen untuk pembuatan produk. Berikut adalah contoh dari tahap perancangan detail produk yang meliputi perancangan Berikut adalah contoh dari tahap perancangan detail produk yang meliputi perancangan biaya yang sudah diperhitungkan. Yang pertama, nama barang sensor TCS 3200 berjumlah 1, harga satuan Rp60.000. Yang kedua, Arduino Nano berjumlah 1 dengan harga satuan Rp80.000. Yang ketiga, ada motor DC yang berjumlah 1 dengan harga Rp1.000.000. Yang keempat, ada motor. Yang kelima, ada konveyor Rp1.000. Kerangka mesin berjumlah 1 dengan harga satuan Rp1.500.000. Yang terakhir, yang ke-10 ada instalasi listrik dan lain-lain dengan jumlah menyesuaikan dengan harga satuan Rp800.000.
Selanjutnya ada konsep mesin sortir sampah tutup botol plastik berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200. Sistem mengidentifikasi 5 warna yaitu warna merah, hijau, biru, putih, dan hitam. 5 motor digunakan untuk warna. Motor diaktifkan oleh warna tertentu. 1 motor DC juga digunakan untuk menggerakkan konveyor yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diidentifikasi oleh sensor warna. Pada penelitian ini disusun desain mekanik dan elektronik untuk pemilah barang menggunakan sensor TCS 3200, motor driver, dan motor DC. Selanjutnya ada desain produk. Pada perancangan desain yang dibuat yaitu lebih besar kepada pergerakan benda yang dilakukan oleh konveyor, dan ketika sensor menangkap warna dari botol plastik, motornya sesuai dengan warnanya, akan tutup botol plastik masuk ke dalam jalur warna yang sensor. Gambar di bawah adalah visualisasi contoh desain mekanik yang sudah dibuat sebelumnya dan gambar desain yang akan kita buat pada perancangan ini. Rencana produk akan dibuat berbeda, yaitu jalur pergerakan input benda atau tutup botol plastik akan dibuat horizontal, sehingga untuk output benda dan posisi motor servo dari setiap warna akan ditaruh pada sisi samping kanan dan kiri pada konveyor. Sedangkan untuk posisi sensor akan ditaruh pada ujung masuk input dari konveyor. Berikut adalah desain lama dan desain baru dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah konsep perancangan mesin sortir sampah tutup botol plastik berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200 adalah konveyor menggerakkan benda seperti tutup botol plastik, kemudian bergerak, sensor akan menangkap warna dari tutup botol, kemudian diteruskan pada motor servo tiap warna yang didapatkan untuk membuat jalur khusus output berdasarkan warna yang ditangkap. Spesifikasi teknis mesin sortir sampah tutup botol plastik berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200 adalah dimensi panjang 1500 mm, lebar 1000 mm, dan tinggi 600 mm. Penggerak motor listrik menggunakan sambungan mur dan baut. Pengoperasian tombol on-off, terdapat saluran input dan output. Rangka mesin diam berbahan ST37 Trip 2. Analisis desain didapatkan rancangan mesin mudah dalam proses perakitan dan tidak membutuhkan peralatan khusus dalam proses perakitan mesin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Nur Hadi. Baik, terima kasih Mas Adjen. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 6 yang sudah mempresentasikan untuk perancangan produk mengenai mesin sortir yang digunakan pada tutup botol plastik untuk berdasarkan warna menggunakan sensor TCS 3200. Mungkin dari presentasi kelompok kami masih banyak kekurangan dan masih ada kekurangan untuk mengenai perancangannya, mungkin bisa untuk kedepannya akan kita perbaiki. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.